Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kalian ini? Sehat gitu? Ya, Bu, sehat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, terlebih dulu kita akan absen ya. Oke, Gary. Hadir, Bu. Oke, saya rasa semua hadir di. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, hari ini kita akan belajar mengenai bencana tanah longsor. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita mengenai tanah longsor, ada baiknya kita tahu apa sih yang dimaksud dengan tanah longsor itu. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tanah longsor? Saya, Bu. Oke, jadi. Jadi tanah longsor itu adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa bebatuan, bahan rombakan, tanah dan material campuran lainnya. Oke, saya rasa mengerti jadi apa yang dimaksud dengan tanah longsor. Ya, Bu. Nah, setelah kita pahami apa sih yang dimaksud tanah longsor itu, nah kita akan dihadapkan kepada pertanyaan seperti bagaimana tanah longsor itu bisa terjadi? Kan kalau ada tanah longsor pasti ada penyebabnya kenapa bisa bencana itu terjadi. Ada yang bisa sebutkan faktor-faktor apa saja yang bisa mengakibatkan terjadinya tanah longsor? Gempa bumi Ya, dan gundul. ya. Itu aja, Bu. Oke. Di sini ada beberapa poin faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, di antaranya itu yang disebutkan tadi Gary adalah gempa bumi. Nah, berbicara mengenai gempa bumi, di sini dijelaskan bahwa gempa bumi adalah sebuah getaran yang ada di dalam bumi atau tanah. Getaran yang berasal dari gempa bumi bisa merupakan getaran yang kuat, sedang, maupun ringan. Namun, getaran yang berasal dari dalam tanah ini mampu menimbulkan tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang dapat mengakibatkan longsornya lereng-lereng tersebut. Nah, tadi dijelaskan bahwa gempa bumi itu merupakan sebuah getaran.
tiga bagian getaran. Nah, yang pertama itu adalah getaran yang kuat, yang kedua sedang, dan yang ketiga kecil. Nah, ada tiga getaran, yaitu getaran kuat, sedang, dan kecil. Nah, getaran yang sedang dan ringan ini tidak berpotensi mengakibatkan tanah longsor, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Tergantung kondisi tanah itu tersebut terbelah di lereng B. Nah, getaran yang kuat sendiri itu mempunyai potensi besar, tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak mengakibatkan tanah longsor. Tergantung dari kondisi tanah itu sendiri. Nah, kita ambil contoh sebuah bukit. Jika bukit ini sudah teksturnya itu sudah agak lunak atau memang sudah mau, saya ulangi, kita ambil contoh sebuah bukit. Nah, bukit ini kita ambil umpama pada dalam musim hujan itu. Nah, musim hujan ini kan biasa kalau hujan basah itu tanah. Nah, kalau hujan terjadi secara terus menerus, nah tekstur tanah itu juga itu akan lunak. Nah, terus di dalam waktu bersamaan gempa bumi terjadi. Itu terserah gempa bumi kuat, sedang, kecil. Kalau tekstur tanah sendiri sudah lunak, itu akan berpotensi mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Nah, itulah kenapa sedang atau kecil getarannya itu tidak kemungkinan juga bisa terjadi pada tanah longsor. Sama halnya dengan getaran yang kuat, itu tidak selamanya mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Tergantung tekstur tanah. Sebenarnya di sini adalah tergantung tekstur tanah itu sendiri. Poin yang kedua itu adalah gunung meletus. Berbicara mengenai gunung meletus ini sendiri yang bersama dengan gempa bumi. Kenapa? Karena gempa bumi dan gunung meletus ini sama-sama menghasilkan getaran. Bedanya selain mengeluarkan getaran, dia juga menggunakan material-material atau istilahnya material. Nah, di sini dijelaskan bahwa gunung meletus juga dapat menimbulkan getaran yang dapat memicu terjadinya tanah longsor. Selain itu, gunung berapi yang meletus akan mengeluarkan material-material seperti debu dan lahar dingin. Apabila material-material ini bertumpuk terlalu berat, maka ada kemungkinan tanah atau lereng yang menopangnya tidak akan kuat, sehingga itu yang bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor. Kita ambil contoh ya. Ini adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi yang meletus. Nah, kita taruh di sini penopangnya. Kan biasa ada kalau Gunung Merapi ada kayak benjolan di tubuhnya, itu adalah penopang. Itu bisa berupa tanah atau batuan atau lainnya. Nah, ketika gunung meletus ini mau mengeluarkan material, dia akan membuat tanah itu bergetar kayak bunyi. Nah, pas keluar material istilahnya seperti ini, dia akan keluar ke samping begini. Nah, kalau ini kan kalau biasa ada penopangnya. Nah, ini material ini biasa singgah di sini. Nah, pas kalian di situ muncul lagi begini, jadi kayak bertumpuk sekali di sini. Bertumpuk toh. Kemudian kalau sudah bertumpuk dan kering, itu akan menambah berat tersebut, sehingga penopang ini jika tidak kuat, nah akan jatuh sama-sama ke bawah, sehingga itu yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor.
kecuali ini kuat, penopangnya ini kuat, itu tidak terjadi tanah longsor. Tapi rata-rata kalau gunung meletus terus ada penopangnya di sini, lama-lama juga itu akan longsor karena terlalu berat ini natahan toh, makanya akan terjadi tanah longsor. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tidak terjadi. Nah, sekira seperti itu. Ada yang ingin tanyakan atau kurang jelas? Jelas nih Bu. Jelas jadi. Oke, faktor yang ketiga adalah tinggi curah hujan yang tinggi. Yang ketiga adalah tingginya curah hujan. Berbicara tentang hujan, biasa dalam satu tahun itu biasa dari bulan Oktober ya, bulan November. Dalam satu tahun itu biasa ada bulan-bulan tertentu terjadinya tanah longsor. Kita ambil bulan November seumpama biasa kan kalau hujan biasa terjadi 4 bulan dalam tahun secara berturut-turut atau terus menerus. Nah, dalam waktu itu kalau tinggi curah hujannya tinggi, kita ambil contoh ya. Terus terjadi hujan dalam waktu terus menerus atau waktu bersamaan, sehingga tekstur tanah ini akan semakin lunak. Nah, kalau tekstur tanah ini lunak, maka otomatis mudah terjadinya tanah longsor. Karena teksturnya itu kalau terlalu sering dihantam sama air, teksturnya itu akan lunak. Nah, di sini sendiri dijelaskan bahwa tingginya curah hujan itu berpengaruh karena di sini dijelaskan bahwa di Indonesia terjadinya tanah longsor itu kebanyakan disebabkan oleh tingginya curah hujan sendiri. Hal ini terbukti bahwa tanah longsor sering terjadi ketika musim hujan. Ketika curah hujan ini deras, maka aliran air hujan akan menghantam tanah yang ada di permukaan bumi. Hal ini jika terjadi secara terus-menerus, maka tanah yang tidak akan kuat akan tidak dapat menahan aliran air dan terpaan air hujan, sehingga lama-kelamaan bisa mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Oke, kalau di sini dijelaskan bahwa kalau terjadi hujan dalam waktu bersamaan atau secara terus-menerus, tanah itu akan menjadi lunak atau tidak dapat menahan air hujan itu, sehingga itu dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, seumpama tanah, terus air hujan turun, kalau sering nahan ini permukaan akan lunak kayak begini. Jadi kayak bagaimana nih, teksturnya itu lembek, jadi kayak kalau sumpah kita ambil tanah, kan biasa itu tanah keras. Kalau terus menerus kena hujan, ya becek nih, biasa kayak becek nih. Saya kira seperti itu gambarannya. Kemudian, apa jelas bisa di sini? Jelas Bu. Jelas kan? Kalau ada yang kurang jelas, bilang saja supaya kita sama-sama belajar. Kita akan cari apa yang kurang jelas. Nah, yang keempat itu adalah hutan gundul. Hutan gundul. Kalau ada yang bertanya kenapa hutan gundul masuk ke dalam faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, kalau berbicara tentang hutan gundul, pasti ada juga hutan yang mempunyai pohon. Hutan yang berpohon. Pohon. Untuk penjelasannya di sini dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari pepohonan adalah memperkuat struktur tanah. Agar pohon tidak hanya dapat menyimpan air, namun juga dapat memperkuat struktur tanah.
apabila hutan yang banyak di pohon, apabila hutan yang banyak pohonnya ditebang secara liar, maka hal ini dapat menjadikan tanah lemah strukturnya, sehingga ketika hujan lebat akan sangat mudah bagi tanah tersebut longsor. Nah, saya kira cukup jelas penjelasannya, karena di sini disebutkan kalau fungsi pohon selain sebagai paru-paru bumi, akarnya juga itu sangat berfungsi sebagai mempererat tanah, karena fungsi akar itu selain menyimpan air, tanahnya juga itu berfungsi sebagai perekat tanah, karena nafas rekat kebikinnya. Jadi untuk hutan yang berpohon sendiri itu lebih lama atau tidak mudah terjadinya tanah longsor. Sedangkan hutan hulu sendiri, karena dia tidak mempunyai akar, dia lebih mudah mengalami terjadinya tanah longsor karena tidak ada perekat, sehingga tanah itu lebih mudah terjadi tanah longsor. Itulah bedanya tanah hutan gundul dengan hutan yang tidak gundul. Kita akan masuk ke dalam poin yang kelima, yaitu beban yang berlebih. Beban yang berlebih. Berbicara mengenai beban yang berlebih, kita ambil contoh gunung. Kita ambil contoh daerah Toraja. Toraja itu merupakan daerah pegunungan. Jika bukit ini kan sebenarnya ini tanah sudah berat, tim. Terus kenapa perumahan itu orang-orang dilarang membuat bangunan di bawah pegunungan? Karena sangat berisiko terjadinya tanah longsor, karena itu bisa menambah bebannya. Karena bukit ini sebenarnya sudah berat nih, tapi ditambah lagi orang buat pemukiman di bawahnya, itu menjadikan tanah itu menjadi berat. Makanya pemerintah atau orang-orang dilarang membuat bangunan di bawah gunung, karena kalau longsor ini selain musibah, kita juga bisa kehilangan fasilitas atau rumah kita. Nah, makanya kenapa sangat tidak disarankan untuk membuat bangunan di bawah bukit, karena itu juga sangat berpengaruh dan menambah berat bebannya. Terus, Toraja sendiri itu adalah di daerah Tanah Toraja, karena Toraja itu merupakan daerah pegunungan. Contoh begini, kurang lebih seperti ini ya. Oh, ini adalah gunung. Nah, sebenarnya gunung ini sudah berat, makanya kita dilarang membuat bangunan di bawah bukit ini, karena bisa menambah beban pada tanah tersebut. Nah, kalau ada kan biasa di Toraja itu apalagi di puncak, ada itu puncak biasa di tempat orang singgah. Nah, itu banyak sekali rumah berderet ke sana. Bakal hadap-hadapan nih, di sebelah sampai di sebelahnya lagi ada rumah. Nah, sebenarnya tambah sekali badan tanah tersebut. Makanya di Toraja ini baru-baru terjadi longsor, dan ada rumah di bawahnya itu ikut longsor karena itu terlalu ini sudah berat. Nah, ditambah lagi rumah, ditambah lagi mobil-mobil yang berlalu-lalang, kan puncak tempat orang singgah makan. Nah, rumah ditambah bis, belum lagi motor-motor dan kendaraan lain, itu menambah berat itu sendiri. Ditambah lagi curah hujan. Nah, di daerah, perlu kalian ketahui, di Toraja itu merupakan daerah yang suhunya itu sangat dingin atau lembab, karena di sana dingin sekali. Jadi itu tanah
lembab nih. Beda sama di daerah yang memang suhunya itu panas. Jadi kalau di daerah yang mempunyai suhu panas, tekstur tanahnya itu akan kuat atau keras. Beda sama di Toraja. Di Toraja itu tekstur tanah itu tidak terlalu keras karena di sana itu memang udaranya dingin karena dia ada di pegunungan. Sehingga di Toraja itu sering sekali terjadi namanya tanah longsor. Karena di sana merupakan selain pegunungan, di sana juga daerahnya dingin dan bisa daerahnya lembab, makanya di sana sering terjadi namanya tanah longsor. Oke. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Paham? Ya. Kamu Cito, jadi saya rasa ini kelima faktor ini sudah tuntas nih, karena paham itu? Ya, Bu. Nah, jadi ini clear ini. Sekiranya contohnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita ambil contoh yang paling simpel saja, itu di daerah Toraja. Karena di sana juga itu ini baru-baru terjadi tanah longsor, dan longsor itu ada rumah di bawahnya, jadi ikut juga itu rumah longsor. Karena dan jembatan-jembatannya pun juga itu ikut longsor. Makanya jembatan dari akses menuju ke Toraja itu terpotong karena baru-baru terjadi tanah longsor. Tidak ada pertanyaan sih sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan kita sebelumnya. Tidak ada, Bu. Jadi mari kita lanjut kepada materi berikutnya. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri daerah rawan longsor. Selain faktor-faktor, kita akan juga membahas mengenai ciri-ciri daerah rawan longsor. Ada yang tahu ciri-ciri daerah rawan longsor? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akan bahas sama-sama saja. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah dataran tinggi. Yang pertama itu dataran tinggi, lereng, pegunungan dengan kelerengan lebih dari 20 derajat. Saya hapus nih ini. Ya, Bu. Kalau sudah dipahami, saya akan hapus. Nah, di sini nomor 1 dataran tinggi lereng yang lebih dari 20 derajat. Nah, yang kedua adalah intinya dataran tinggi atau lereng 20 derajat itu ciri-ciri daerah daerah rawan longsor. Nah, yang kedua itu adalah kondisi lapisan tanah tebal di atas lereng. Kondisi lapisan.
yang ketiga adalah sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk. Oke, saya sebutkan saja di sini. Yang keempat adalah lereng terbuka atau gundul akibat penebangan pohon secara anggota. Saya rasa sudah saya jelaskan tadi, hutan gundul. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Ciri-ciri daerah. Nah, itu adalah adanya retakan pada bagian atas tebing. Yang kelima, terdapat mata air atau rembesan air pada tebing yang disertai dengan longsor kecil. Nah, yang ketujuh adalah pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya bangunan rumah atau sarana lainnya. Saya kira ada beberapa poin tadi saya sudah jelaskan, tapi sayang saya sudah hapus. Nah, tapi tadi sudah mengerti semuanya toh. Nah, saya rasa untuk ciri-ciri daerah longsor itu sudah beres, karena tadi ada beberapa poin yang sudah memang saya jelaskan tadi di awal. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke dalam materi kita selanjutnya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yaitu jenis-jenis tanah longsor. Nah, selain tadi faktor penyebab terjadinya tanah longsor sudah, kemudian ciri-ciri daerah rawan longsor sudah, kita akan masuk ke dalam poin berikutnya, itu jenis tanah longsor. Kita akan berbicara mengenai jenis tanah longsor. Untuk tanah longsor itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah, mungkin saya akan sebutkan saja karena yang pertama itu adalah longsoran translasi. Sedikit saja, jadi longsoran translasi. Longsoran translasi merupakan longsoran yang terjadi pada tanah yang mempunyai bentuk topografi rata atau bergelombang landai. Tanah longsor translasi ini merupakan kondisi di mana material tanah pada tanah topografi datar atau bergelombang landai ini bergerak. Longsor yang satu ini membuktikan pada kita bahwa tanah yang datar pun bisa mengalami longsor, sehingga kita harus ekstra waspada. Nah, yang kedua itu adalah pergerakan blok. Pergerakan blok merupakan pergerakan batuan yang berada di dalam tanah yang terjadi pada bidang yang datar atau landai. Kondisi ini juga sering dinamakan sebagai longsor blok batu, dengan jumlah batu yang pada umumnya sangat banyak atau tidak sedikit. Nah, yang ketiga adalah longsoran rotasi. Jenis longsoran yang lainnya adalah longsoran rotasi. Dinamakan sebagai longsoran rotasi karena longsoran ini merupakan pergerakan material tanah yang terjadi di dalam bidang yang berbentuk cekung, sehingga seringkali terjadi perputaran atau rotasi dalam bidang cekung tersebut. Nah, yang keempat adalah runtuhan batu. Runtuhan batu merupakan kondisi di mana terjadi runtuhan batu secara langsung dan juga terjun bebas dari atas ke bawah. Nah, hal ini dapat terjadi pada bukit yang terjal dan mempunyai lereng yang curam. Poin yang kelima adalah rayapan tanah. Rayapan berarti pergerakan yang sangat halus atau lambat, sehingga kita dapat sebut bahwa rayapan tanah merupakan tanah longsor yang terjadi karena adanya rayapan atau pergerakan lambat yang halus pada tanah. Rayapan tanah biasa terjadi pada tanah yang mempunyai butiran kecil halus, namun memiliki struktur yang tidak kasar. Saya rasa itu adalah jenis-jenis tanah longsor. Nah, mungkin saya hanya bisa sebutkan, selebihnya itu kalian bisa searching di Google. Karena waktu kita terbatas, kita akan bahas poin selanjutnya.
membahas tentang faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Kemudian kita sudah membahas ciri-ciri daerah rawan longsor. Nah, kemudian kita sudah membahas mengenai jenis tanah longsor. Nah, kemudian kita akan membahas dampaknya. Karena tanah longsor itu sendiri musibah ya, jadi pasti mengakibatkan terjadi ada dampak-dampak yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor itu sendiri. Nah, ada yang disebutkan apa-apa saja yang atau akibat apa saja yang bisa ditimbulkan dari bencana tanah longsor, atau apa dampak yang kita dapatkan kalau terjadinya tanah longsor. Apa dampak yang diakibatkan dari tanah longsor itu sendiri? Sebutkan apa saja dampaknya. Ada yang bisa sebutkan dampak yang diakibatkan oleh tanah longsor? Karena kalau ada tanah longsor pasti ada dampak yang diakibatkan. Saya rasa dampaknya ini sangat mudah. Sebutkan saja apa-apa yang menurut kalian dampak yang diakibatkan oleh tanah longsor. Oke, saya kasih waktu untuk berpikir karena saya rasa ini cukup mudah. Sebutkan saja. Dampaknya itu mengakibatkan korban-korban jiwa, merusak lingkungan, merusak fasilitas di sekitar kita, dan mengakibatkan risiko trauma dan korban jiwa. Saya rasa ini adalah dampak yang diakibatkan oleh tanah longsor. Yang pertama itu adalah korban jiwa, kemudian merusak fasilitas, kemudian merusak lingkungan, kemudian menimbulkan trauma bagi orang yang mengalaminya sendiri atau orang yang tertimpa dari dampak tanah longsor itu sendiri. Ada beberapa orang yang trauma karena tertimpa oleh musibah atau dampak atau musibah tanah longsor. Nah, kemudian yang itu ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan karena mungkin kita ambil contoh tambang, sumpah tambang itu atau orang yang membuat mata pencahariannya itu ada di gunung, kemudian tiba-tiba longsor ya, itu bisa membuat pekerjaan orang itu hilang atau bisa membuat orang kehilangan pekerjaan. Mungkin masih ada dampak-dampak lainnya, tapi mungkin hanya ini saja yang saya bisa sebutkan karena ini adalah dampak yang menurut saya sudah tidak lazim lagi buat kita. Jadi mungkin hanya 5 yang kita akan sebutkan dan pelajaran bersama. Tapi bagi anak-anak yang mau mempelajari keseluruhan, Anda bisa cari di buku atau materi-materi lainnya supaya wawasan kalian tambah luas. Jangan terpatok kepada 5 poin ini. Nah, saya kira beberapa pokok pembahasan itu sudah kita bahas bersama. Mungkin ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah saya jelaskan. Sempat ada yang ingin bertanya atau yang tidak jelas dan ingin bertanyakan kembali. Sudah jelas, Bu? Tidak ada pertanyaan? Ada nih, Bu. Sudah Oke, jelas. Oke, kali itu saya akan bertanya. Ini pertanyaan yang paling mendasar sebelum kita masuk tadi. Jangan sampai saya sudah jelaskan secara keseluruhan dan secara panjang lebar seperti ini, tapi kalian tidak tahu inti dari semua mata pelajaran ini, atau tidak tahu apa yang dimaksud dengan tanah longsor itu sendiri.
ya apa itu tanah longsor, kenapa bisa terjadi. Saya hanya mau bertanya mengenai pelajaran mendasar kita pada hari ini. Jadi jadi tanah longsor itu adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa bebatuan, bahan rombakan, tanah dan material campuran lainnya. Oke, saya rasa paham nih apa yang dimaksud dengan tanah longsor. Ya Bu. Mungkin hanya ini yang saya bisa berikan. Tapi kalau kalian mau lebih memperluas pengetahuan kalian, kalian bisa belajar dari buku-buku lain atau Google atau semacamnya supaya wawasan kalian tambah luas. Nah, oke, sekira sampai sini saja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga punya keterbatasan. Saya hanya mempunyai pengetahuan yang terbatas juga, jadi mohon dimaafkan jika pembahasan saya kali ini tidak terlalu begitu sempurna atau tidak terlalu dimengerti. Karena di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih atas waktunya, dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang.